Berapa kelereng Radit sekarang? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah aja. Bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi saudara, Anda saat ini menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Lorenzo Mukuan. Saudara, sebuah kapal diduga bermuatan bahan bakar minyak jenis premium dan solar hangus terbakar di perairan Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara pada Senin malam. 7 orang anak buah kapal mengalami luka bakar dari insiden tersebut, kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. Kapal KMP Karya Kasih hangus terbakar pada posisi sekitar 2 meter dari pelabuhan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat itu terekam oleh warga yang mengunggahnya ke media sosial. Dikabarkan KMP Karya Kasih milik swasta tersebut tengah bersiap untuk berlayar mengangkut bahan bakar minyak menuju Kepulauan Batu. Saat insiden kebakaran terjadi, 7 ABK sempat mengalami luka bakar sebelum kapal nelayan terdekat mendatangi lokasi guna menyelamatkan mereka. Selanjutnya, aparat kepolisian dan TNI langsung mendatangi lokasi, langsung membawa ke-7 ABK KMP Karya Kasih ke Puskesmas Teluk Dalam guna perawatan intensif. Selain korban ABK, kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi kini sedang menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dan saudara, untuk mengetahui berbagai informasi seputar wabah COVID-19, Anda dapat memindai QR Code yang terdapat di layar kaca TVRI. Dan juga TVRI beserta seluruh pemirsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh dokter dan juga tim medis yang masih berada di garis terdepan menyembuhkan Indonesia melawan COVID-19. Terima kasih dan tim, selamat pagi. Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah belajar menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai PR dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Kamu jalan ya. Ya, Ya, kamu mati. giliranku ya. Ya. Mati. Ikutan main dong. Lah, caturnya kok nggak berantakan sih? Ya dong, ini kan papan catur ajaib, namanya Magneto. Kan nyari kalau ada orang lagi main, jangan iseng. Aku bingung deh. Di rumah, ibuku menempelkan kertas di kulkas, tapi tidak memakai lem. Ibuku menjawab memakai magnet. Dan sekarang papan catur ini aku angkat, tidak jatuh juga. Dia bilang pakai magnet juga. Magnet itu apa sih? Kamu kalau mau nanya magnet sama aku, tapi kalau mau dijawab sama Fadil dan Dea.
Yang mau jawab kamu. Arik, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Contohnya pada catur ini. Tetapi jika kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Bagaimana, Arik? Apakah kamu sudah mengerti tentang magnet? Oh, aku sudah mengerti sekarang tentang magnet. Jalan lagi ya. Halo Sobat X-Science, senang sekali Kak Herman dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, jika sebuah magnet kita potong terus-menerus, maka kita akan mendapatkan magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil ini disebut sebagai magnet elementer, alias magnet domain, yang memiliki sifat dapat menarik beberapa benda. Tapi ada juga loh benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang mari kita perhatikan perbedaan berikut ini. Magnet bisa menarik paku dan klip kertas. Namun, magnet tidak dapat menarik sendok plastik dan ranting. Paku dan klip kertas termasuk benda magnetis, sedangkan sendok plastik termasuk benda non-magnetis. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi begitu sobat. Sobat X-Science, sekarang kita simak apa saja sih sifat-sifat magnet itu. Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti paku, peniti, penjepit kertas. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, seperti kayu, kertas, dan batu. Sifat yang kedua adalah magnet mempunyai dua kutub. Biasanya disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika kita mendekatkan kutub-kutub yang senama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kita mendekatkan kutub-kutub yang tidak senama, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Loh, kok bisa ya Sobat X-Science? Ternyata hal ini terjadi karena arah gaya magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Sifat yang ketiga, gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub magnet. Garis medan magnet secara alami berkumpul bersama di ujung magnet. Bagian ujung magnet ini disebut sebagai kutub magnet. Karena garis gaya magnet berkumpul di ujung magnet, gaya tarik paling kuat terletak di bagian kutubnya. Yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kekuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya dan jarak antara magnet dengan benda magnetis tersebut. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar sains? Dengan belajar sains, kita menyadari akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan magnet lengkap dengan keunikan sifat-sifatnya. Sehingga kita dapat menggunakannya untuk kehidupan dan dapat menambah rasa syukur kita. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Ada satu magnet batang T, U, dan dua batangan benda yaitu P, Q, dan RS. Dua batang benda P, Q, dan RS didekatkan pada magnet TU
Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai dua batang benda P, Q, dan RS tersebut? Coba jelaskan. Yuk simak pembahasannya. PQ adalah magnet, sedangkan RS adalah benda magnetis. PQ adalah magnet karena ketika ujung P didekatkan dengan ujung T, terjadi saling tarik-menarik. Sementara ketika ujung P didekatkan dengan ujung U, terjadi saling tolak-menolak. Begitupun ketika ujung Q didekatkan dengan ujung T, terjadi saling tolak-menolak. Sementara ketika ujung Q didekatkan dengan ujung U, saling tarik-menarik. RS adalah benda magnetis karena ketika semua ujung batang didekatkan ke ujung magnet TU, terjadi saling tarik-menarik. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, benda-benda apa saja di rumahmu yang bisa ditarik magnet? Dan benda-benda apa yang tidak bisa ditarik magnet? Yang dicatat ya. Benda-benda apa saja di rumahmu yang bisa ditarik magnet? Dan benda-benda apa yang tidak bisa ditarik magnet? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Siapa di sini yang tidak tahu kereta api? Pasti udah pada tahu kan? Kereta api masih memanfaatkan roda dengan rel sebagai lintasannya. Sehingga ketika kereta api melintas pasti akan menimbulkan kebisingan. Tapi apa jadinya ya jika laju pergerakan kereta api ini dipadukan dengan aplikasi dari sifat-sifat alat magnet? Apakah mungkin manfaat dan sifat-sifat magnet dan kereta api dapat disatukan? Bakal jadi apa ya? Penasaran kan? Yuk mari kita simak penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X-Science, kembali lagi dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, kalian tahu nggak sih apa itu kereta maglev? Dalam bahasa Indonesia, kereta maglev disebut dengan kereta levitasi magnetik, atau sering juga disebut dengan kereta magnet. Seperti namanya, prinsip dari kereta magnet ini memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sampai mengambang alias melayang.
dan tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Selain itu, kereta ini juga memanfaatkan magnet sebagai kekuatan pendorongnya. Dengan itu kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 600 km per jam. Jauh lebih cepat dari kereta biasanya. Luar biasa ya kekuatan magnet jika dimanfaatkan pada kereta. Nah, sekarang bagaimana jika diterapkan pada bidang yang lain ya? Saatnya kita seru-seruan bereksperimen dengan menggunakan magnet, yaitu pensil melayang. Loh, kok bisa pensil melayang? Pasti penasaran bukan? Yuk kita mulai. Terima kasih Kak Herman. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada eksperimen ini adalah sebagai berikut. Pensil, magnet berbentuk ring, karet alas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tempatkan 4 magnet berbentuk ring pada kasur karet. Upayakan kutub yang menghadap ke permukaan senama dengan kutub magnet yang dipasang nantinya pada pensil. Masukkan 2 ring magnet pada pensil. Tempelkan pensil pada sandaran kasur karet. Seketika pensil melayang. Nah, kok bisa sih? Sekarang, mari kita amati yang terjadi. Wah, pensilnya melayang. Seru sekali ya, sobat. Adik-adik, tadi sudah melihat kan percobaan pensil melayang? Sudah tahu jawabannya kenapa pensil bisa melayang? Pensil dapat terangkat ke atas dan melayang karena pengaruh dari gaya tolak menolak kutub magnet yang senama antara magnet yang ada di pensil dan magnet yang ada di styrofoam. Nah, sekarang selamat mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya. Nah, adik-adik, menarik ya penjelasan Kak Herman. Ada kereta yang bisa melayang seperti kereta magnet maglev. Dan ternyata kita juga bisa membuat pensil melayang. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kereta magnet maglev menggunakan gaya magnet? Dicatat ya. Bagaimana kereta magnet maglev menggunakan gaya magnet? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh Corona, Corona, jangan ganggu aku.
Ayo, ayo cuci tangan usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Perjalanan kisah seorang wanita karir mendampingi putranya yang mengalami disleksia. Jadi gimana anak saya, Pak? Hampir semua nilai akil di bawah rata-rata. Atau gangguan dalam belajar karena kesulitan membaca. A, N, J. Diwarnai konflik batin, penuh suka, duka, dan trauma yang akhirnya menyatukan mereka. Kil, kan tadi bilang mau belajar kan, Kil? Kok malah gambar, Kil? Drama keluarga Wonderful Life, Selasa 14 April 2020 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Tidak ada yang salah dengan anak itu. Sebuah drama adaptasi novel ternama karya sutradara Garin Nugroho yang memaksa saya untuk berkisah tentang wanita pribumi dalam pusaran konflik zaman Hindia Belanda. Nyai, Rabu 15 April 2020 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Bagaimana, bisa gak? Bisa dong, caranya kita gabungkan kabel ini ke bohlam. Lalu kita hubungkan ujung kabel yang lain ke bawah baterai. Jadi deh. Wah, keren ya. Kalian lagi apa sih? Oh, bikin lampunya menyala. Sini aku juga bisa. Lihat ya. Simsalabim, menyala. Wah, kok tidak menyala? Pantas kau lupa. Halo Sobat X Science,
Kembali lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Sobat X Science, tahu tidak kenapa bohlam bisa menyala ketika dihubungkan dengan baterai menggunakan kabel? Itu karena ada arus listrik yang mengalir. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Bagaimana ya dengan larutan? Bisa tidak menghantarkan listrik? Baik adik-adik, kita buktikan yuk dengan eksperimen. Sobat X Science, eksperimen kita kali ini adalah percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen ini yaitu toolkit listrik yang berisi gauge meter, aquades, air garam, dan air asam jawa. Setelah semua alat dan bahan tersedia, maka langkah selanjutnya masukkan ujung kabel ke larutan aquades, lalu amati jarum pada meteran alat atau disebut gauge meter. Tidak bergerak. Setelah itu, ulangi proses kegiatan dengan menggunakan larutan air garam dan larutan asam jawa. Perhatikan pergerakan jarum pada gauge meter. Isilah tabel berikut ini dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Sobat X Science, sekarang kita simak ya penjelasan hasil eksperimennya. Ternyata ada dua macam larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Larutan yang tidak menghantarkan arus listrik disebut larutan non-arus elektrolit. Sementara larutan yang bisa menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Kok bisa demikian ya adik-adik? Begini, kakak jelasin ya. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya tidak ada ion. Contohnya air aquades atau air murni. Makanya tadi dalam percobaan jarum pada gauge meter tidak bergerak. Sekarang bagaimana sih larutan yang dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit dalam peralut air, di mana senyawa itu terurai sempurna bentuk ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. Pada saat arus listrik melewati larutan elektrolit, ion-ion dalam larutan menghantarkan arus listrik seperti layaknya dalam kabel. Nah, Sobat X Science, sekarang kita lihat larutan garam dan larutan aquades. Nah, jarum pada gauge meter bergerak pada larutan air garam. Ini menunjukkan kalau air garam dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa demikian? Garam atau NaCl ketika larut dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion Na+ dan ion Cl-, yang kemudian mereka terurai, berpencar saat di dalam air. Begitu penjelasannya adik-adik. Menyenangkan bukan belajar sains? Nah adik-adik, dari tayangan tadi kita belajar kalau air garam dan air asam jawa bisa mengantarkan arus listrik. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Dicatat ya, kenapa air garam bisa mengantarkan arus listrik? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah aja bersama Kak Herman hanya di TVRI.
Adik-adik ingat selalu di rumah untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.